Selamat berjumpa kembali dengan saya di YouTube dengan channel Jeffrey Pai. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sejarah gereja di Tanah Minahasa. Dalam catatan sejarah, masuknya Injil di Tanah Minahasa dimulai pada tahun 1563. Ketika itu Diego Magalhães sebagai seorang pastor Katolik menginjakkan kakinya di Manado dan membaptis sekitar 1.500 umat bersama dengan Raja Manado dan Raja Siau yang pada kesempatan yang sama berada di Manado. Kerajaan Manado atau Babon Tehu itu melingkup beberapa pulau di bagian utara Manado saat ini dengan pusatnya di Manado Tua. Sementara untuk pedalaman Minahasa tidak memiliki kerajaan. Dan pada tahun 1563 itulah berdirinya gereja di Tanah Minahasa yang dibawa oleh misionaris Katolik, karena pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Portugis. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Portugis mengalami kekalahan, penjajahan di Indonesia berganti dengan penjajahan Belanda yang diawali oleh hadirnya VOC, dan di zaman VOC ini penginjilan beralih dari misionaris Katolik ke misionaris Protestan. Dan di masa penginjilan ini, dalam istilah lama dikenal dengan cuius regio dan cuius religio. Artinya rakyat harus mengikuti agama penguasanya. Dan seperti kita ketahui, Belanda yang berlatar belakang Protestan juga melakukan penginjilan dengan membawa misinya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Tanah Minahasa. Pertama, melalui VOC dengan mengirimkan beberapa tenaga pendeta untuk melakukan pelayanan kepada bangsa Belanda yang ada di Indonesia. Tapi kemudian dengan berdirinya badan perkabaran Injil di beberapa negara di Eropa termasuk di Belanda. Dalam hal ini untuk Belanda ada Badan Penginjilan Belanda yang dikenal dengan NZG atau Nederland Zendeling Genootschap, di mana melalui Badan Penginjilan Belanda ini dikirimlah beberapa tenaga penginjil di Indonesia, termasuk di Tanah Minahasa. Untuk Tanah Minahasa, penginjilan itu mulai berlangsung ketika Joseph Kam sebagai penginjil di Ambon, yang juga merupakan pimpinan NZG di Indonesia, pernah datang ke Minahasa dan kemudian melihat bahwa Tanah Minahasa membutuhkan tenaga penginjil. Pada perjalanan perkembangan selanjutnya, seorang tenaga pelayan pendeta diutus oleh Belanda ke Minahasa bernama Gerrit Hellendoorn. Awalnya dia melayani warga negara Belanda dan juga orang-orang Eropa di Minahasa, tapi kemudian juga membantu pelayanan penginjilan di Minahasa. Dalam percakapannya dengan Joseph Kam, diusulkan agar Tanah Minahasa ini dikirimkan
penginjil untuk melayani penginjilan di tanah Minahasa. Dan atas usul kedua penginjil ini, maka oleh Belanda melalui NZG mengirimkan 2 penginjil di tanah Minahasa, yaitu Johan Riedel dan Johan Swartz. Kedua penginjil ini awalnya akan ditugaskan di Pulau Timor. Namun karena tanah Minahasa lebih membutuhkan tenaga, sehingga kedua penginjil ini yang sedianya ditempatkan di Timor akhirnya ditempatkan di tanah Minahasa. Kedua penginjil ini datang di Minahasa pada tanggal 12 Juni 1831. Dan karena itu tanggal 12 Juni 1831 dijadikan sebagai hari ulang tahun pengabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Awalnya Riedel dan Swartz ini datang di Indonesia melalui Batavia atau Tanah Jawa dan dijemput oleh Joseph Kam, dan selanjutnya bersama ke Ambon, di mana di Ambon kedua penginjil ini, Riedel dan Swartz, belajar bahasa Melayu dan juga belajar tentang tata layanan penginjilan di Indonesia. Dari Ambon, mereka kemudian datang di tanah Minahasa pada tanggal 12 Juni 1831. Dalam catatan sejarah, keduanya datang di Manado dan tinggal di rumah Gerrit Hellendoorn. Dan dari Manado itu mereka kemudian diantar oleh Hellendoorn untuk berkeliling di tanah Minahasa. Dari hasil survei kedua penginjil ini bersama dengan Hellendoorn, akhirnya Riedel memutuskan untuk menetap dan tinggal di Tondano, sedangkan Swartz memilih tinggal di Langowan. Dan dari Manado, keduanya juga belajar tentang bahasa daerah Minahasa, baik dalam kaitan dengan bahasa Tontemboan untuk Swartz dan bahasa Tolour untuk Riedel. Dalam perjalanan selanjutnya, Swartz kemudian melakukan pelayanan di Langowan, tapi karena rumahnya di Langowan masih sementara dibangun, dia untuk sementara memilih tinggal di Kakas. Nanti kemudian di tahun 1932, Swartz tinggal menetap di Langowan, dan setelah ia juga menikah dengan Femice Constance, seorang anak dari ofisir di Kemah. Dan di masa pelayanan itu, kedua penginjil ini, baik Swartz di Langowan maupun Riedel di Tondano, harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang bertumbuh pesat di Minahasa, di mana orang-orang Minahasa di masa itu masih mengenal agama suku. Orang-orang Minahasa yang dikenal juga dengan Malesung, namun juga sering disebut dengan orang Alifuru. Alifuru artinya orang gunung, karena memang sebagian besar rakyat di Minahasa tinggal di pedalaman yang banyak pegunungan, sehingga orang menyebut dengan orang gunung, yang juga dengan istilah Alifuru. Alifuru juga bisa diartikan belum beradab. Dan dengan kedatangan kedua penginjil ini, secara
perlahan mereka mulai mengajarkan ajaran-ajaran Kristen, sekaligus juga membangun sekolah-sekolah untuk mendidik agar masyarakat Minahasa mengenal pendidikan, mengenal agama, dan mengenal ilmu pengetahuan. Dalam pelayanan kedua penginjil ini, mereka juga mendidik pribumi, tenaga-tenaga dari Minahasa lewat pendidikan di rumah mereka masing-masing. Dan dalam masa pelayanan itu, mereka juga mengajarkan tentang bercocok tanam, bertani, pengairan, dan juga kesehatan. Dalam hal ini, penanganan kesehatan masyarakat yang dulunya menggunakan cara-cara lama dan diganti dengan penanganan yang lebih modern. Dari pelayanan kedua penginjil inilah masyarakat Minahasa beralih dari agama suku, kepercayaan lama, ke agama Kristen. Dalam perjalanan selama beberapa tahun, mereka kemudian membaptis beberapa orang di tanah Minahasa, sekaligus juga mendidik putra-putra Minahasa untuk menjadi pelayan Tuhan maupun sebagai guru, di mana selain mereka bisa mengajar, mereka juga bisa menjadi pelayan Tuhan, di mana pada masa itu mereka disebut sebagai penolong Injil atau istilahnya penlong. Para penolong Injil inilah yang kemudian mentransfer Injil itu di tengah masyarakat Minahasa. Sebagaimana diketahui, ada dua penolong Injil yang terkenal di masa itu adalah Adrianus Angko dan Silvanus Item. Adrianus Angko ini dididik menjadi seorang guru, sekaligus juga sebagai penginjil pribumi, bersama juga dengan Silvanus Item. Schwartz dalam masa pelayanannya di Langowan telah mendirikan beberapa sekolah, dan dia juga membangun gereja, yaitu gereja Sentrum Schwartz, sebagaimana yang ada sekarang ada di Langowan, dengan beberapa umat yang ada di sekitar Langowan. Selain melayani di Langowan, Schwartz juga melayani beberapa tempat di Minahasa, baik di Minahasa Tengah, yaitu Tompaso, Kaongkoan, juga Kakas dan Rambokan. Bahkan ia juga melayani sampai di Kema maupun juga di Ratahan dan Belang. Bahkan sekali-sekali dia juga mengunjungi wilayah Amurang. Sementara Riedel berada di Tondano, melayani beberapa tempat, baik yang ada di seputaran Danau Tondano, maupun juga sampai ke wilayah pantai Tondano. Dan bersama-sama juga dengan Schwartz, mereka berdua sering mengunjungi wilayah Kema dan Air Madidi. Dalam perjalanan penginjilan inilah masyarakat Minahasa boleh mengenal Injil, dan akhirnya sebagian besar dari penduduk di Minahasa menjadi Kristen. Demikian sejarah singkat dari kami tentang gereja di tanah Minahasa.